Oke, buat kamu yang lagi atau mau jadi sarjana hukum, ada satu skill yang posisinya itu di atas segalanya. Apa itu? Argumentasi hukum. Ini bukan cuma skill tambahan ya, tapi ini adalah fondasi yang bakal nentuin kamu bakal jadi praktisi hukum seperti apa nantinya. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa skill ini fundamental banget. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Selama ini, kamu itu cuma jadi pembaca pasal aja atau lebih dari itu? Maksudnya, kamu cuma hafal bunyi undang-undangnya atau kamu benar-benar paham maknanya? Nah, pertanyaan ini penting banget karena ini titik awal buat ngerti bedanya dua tipe pemikir di dunia hukum. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya pembaca pasal. Ya, mereka ini tahu persis isi teks hukumnya, kata per kata. Tapi di sisi lain ada penalar hukum. Nah, ini beda level. Mereka nggak cuma tahu aturannya, tapi juga bisa menafsirkan, menerapkan di kasus beneran, dan yang paling penting, bisa membangun argumen yang kuat buat ngejelasin kenapa aturan itu harus diterapkan seperti itu. Oke, kita masuk lebih dalam ya. Kenapa sih bedanya dua tipe ini penting banget buat karir kamu di bidang hukum? Ini bukan soal teori doang loh, tapi soal praktek di lapangan nanti. Intinya tuh gini, argumentasi hukum itu bukan sekedar skill yang bagus kalau punya. Bukan, ini adalah kompetensi inti yang wajib mutlak harus dikuasai. Inilah yang membedakan antara seorang penghafal pasal dengan seorang ahli hukum sejati. Jauh banget bedanya. Coba deh bayangin, tanpa argumentasi hukum itu ibaratnya kehilangan nyawanya. Dia cuma jadi serangkaian aturan kaku, formalitas doang, tanpa ada dasar rasional yang buat di baliknya. Kosong. Gini deh cara mikirnya. Pasal-pasal di undang-undang itu kan nggak bisa jalan sendiri secara otomatis. Perlu ada semacam jembatan buat nyambungin teks hukum yang sifatnya umum dengan fakta-fakta kasus yang super spesifik di dunia nyata. Nah, jembatan itulah yang kita sebut argumentasi. Proses buat menafsirkan dan memberi pembenaran. Oke, sekarang kita bedah fondasinya. Gimana caranya membangun argumen yang kokoh? Ya kita harus mulai dari dasarnya, yaitu logika. Tanpa logika, argumen kita itu kayak bangunan tanpa fondasi. Gampang banget rubuh. Terus, apa sih logika itu? Simpulnya, logika itu ilmu tentang aturan main supaya cara berpikir kita itu benar. Anggap aja ini toolkit kita buat memastikan kesimpulan yang kita ambil itu beneran valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, bukan cuma sekedar opini atau perasaan. Nah, kalau logika itu toolkitnya, penalaran itu adalah saat kita menggunakan toolkit itu. Penalaran itu proses di otak kita pas kita pakai logika buat nyambungin premis-premis kayak fakta kasus dan aturan hukum sampai akhirnya kita bisa narik sebuah kesimpulan. Inilah logika dalam prakteknya. Dan prosesnya itu sebenarnya sederhana banget, cuma 3 langkah. Pertama, ada norma hukum, ini aturan mainnya. Kedua, ada fakta kasus, ini situasi spesifik yang lagi kita hadapi. Nah, penalaran itu tugasnya nyambungin dua hal ini buat menghasilkan yang ketiga, kesimpulan hukum. Tapi bukan sembarang kesimpulan ya, melainkan kesimpulan yang punya justifikasi kuat. Kenapa ini penting banget? Soalnya, tanpa fondasi logika yang kuat, argumen kita itu ya cuma jadi opini pribadi aja. Gampang banget dipatahin, bisa jadi malah sesat pikir, atau ya dianggap nggak relevan sama sekali. Oke, kita naik level lagi ya. Dan ini bagian yang seru. Ternyata, penalaran hukum itu bukan sesuatu yang aneh atau asing loh. Justru ini akarnya ada di cara kerja pikiran kita semua sehari-hari. Sesuatu yang sangat mendasar. Ini nih yang bikin semuanya jadi lebih gampang dimengerti. Jadi jangan bayangin argumentasi hukum itu semacam kode rahasia yang cuma dimengerti segelintir orang. Enggak, ini tuh sebenarnya cuma aplikasi tingkat lanjut dari cara kita berpikir yang diterapkan secara lebih terstruktur dan sistematis dalam konteks hukum. Dan ini dia cetak birunya, blueprint cara pikiran kita bekerja. Ada 3 tahap. Pertama, pengertian. Ini soal konsep-konsep dasar kayak keadilan atau kesalahan. Terus kita bikin putusan, di mana kita nyambungin konsep-konsep tadi jadi sebuah pernyataan. Misalnya, tindakan ini adalah sebuah kelalaian. Nah, puncaknya adalah penalaran, yaitu proses kita narik kesimpulan akhir dari semua itu. Dan voila, itulah yang jadi sebuah argumen. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Kita udah ngerti fondasinya, udah ngerti strukturnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita berubah dari yang tadinya cuma pembaca pasal menjadi seorang penalar hukum sejati?
Jadi, ada 3 poin kunci yang harus banget kamu ingat dari pembahasan kita kali ini. Pertama, argumentasi itu adalah jantungnya ilmu hukum. Titik. Kedua, logika itu tulang punggungnya yang bikin setiap argumen hukum jadi kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, ingat, skill ini bukan barang aneh, tapi cuma pengembangan dari cara alami otak kita berpikir. Pada akhirnya, semua kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kamu mau jadi pemikir hukum yang seperti apa? Apakah kamu bakal puas cuma jadi pembaca pasal? Atau kamu mau membangun diri kamu jadi penalar hukum yang sesungguhnya? Pilihannya ada di tangan kamu, dan perjalanannya dimulai dari sekarang dengan menguasai argumentasi.